Hari ini saya akan berkhotbah tentang kalimat bangkit pula dari antara orang mati. Saudara-saudara, dia adalah anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Mari kita bersama-sama semua, 1, 2, 3. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita semua, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, inilah kalimat-kalimat mengenai kristologi yang menjadi standar kepercayaan setiap orang Kristen dari segala bangsa, dari segala zaman. The standard faith and the standard confession to believe in our Lord Jesus Christ. Siapakah dia? Dia anak Allah yang tunggal. Siapakah dia? Dia dinaungi oleh Roh Kudus kepada Maria dan dilahirkan melalui anak darah. Dan dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan dan dia mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Sesuai itu kalimat yang indah muncul. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Saudara-saudara, kalimat inilah menjadi puncak, menjadi pusat, dan menjadi satu fokus daripada kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Yang kita percaya bukan manusia yang baik, yang kita percaya bukan orang bermoral tinggi, yang kita percaya bukan seorang yang agung karakternya, yang rela berkorban mati untuk mengganti banyak orang, menjadi contoh teladan tertinggi. Saudara-saudara, jika Yesus hanya orang baik, hanya mempunyai moral tinggi, hanya rela berkorban, hanya menjadi contoh dan teladan seluruh umat manusia, tetap tidak perlu kita percaya dia. Karena jikalau dia tidak bangkit pula dari antara orang mati, dia belum pernah mungkin menjadi juru selamat kita yang hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan yang disebut Yesus Kristus adalah juru selamat yang hidup. Yesus Kristus adalah juru selamat yang mengganti kita untuk berjuang berperang dengan iblis dan mengalahkan sang penguasa maut itu, dan bangkit pula dari antara orang mati. Inilah kalimat yang dahsyat sekali, kalimat yang menggempakan dunia agama. Apa sebab? Karena Sokrates sudah mati, tetap di kuburan. Semua pendiri-pendiri agama, tidak ada satu orang yang sudah selesaikan hidup langkah terakhir, lalu mereka masuk ke kuburan, lalu akhirnya keluar dari kuburan. Inilah satu rahasia, ini satu kemenangan, ini sesuatu kuasa yang paling besar yang Tuhan nyatakan di bawah kolong langit. Bahwa Tuhan membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Di sini pengharapan yang baru, di sini kuasa terbesar melepaskan kita daripada ketakutan kepada kematian diberikan di dalam sejarah. Sehingga orang Kristen berbeda dengan semua penganut agama yang lain. Saudara-saudara, saya berkali-kali diam 28 tahun, setiap kali dalam kebangkitan sering muncul satu kalimat. Karena pendiri-pendiri agama yang lain kuburannya terisi, maka pengikutnya hati mereka kosong. Karena pendiri-pendiri agama kuburannya isi, maka yang ikut hatinya tidak terisi.
Bedanya orang Kristen dengan pendiri agama yang lain dan hubungan dengan pengikut agama yang lain adalah karena Yesus Kristus kuburannya kosong, hati setiap orang mengikut Yesus terisi. Karena pendiri agama lain kuburannya terisi, maka pengikutnya hatinya kosong. Pengikut Yesus Kristus berbeda. Karena kuburan Yesus kosong, maka pengikut Yesus hatinya terisi. Di manakah Yesus? Dia hidup. Hidup di mana? Hidup di dalam hatiku. Semua katakan, Yesus hidup di dalam hatiku. Satu kali pengarang musik yang namanya He Lives, He Lives. Yesus hidup. Hidup. Yesus hidup. Lagu itu ditulis oleh satu orang. Lalu pada waktu seorang ateis membaca lagu itu, tanya kepada dia, how do you know Jesus lives? Bagaimana engkau mengetahui? Dia pulang terus bilang, gimana jawabnya? Bagaimana saya menjawab orang ateis yang tantang saya? Engkau bagaimana tahu Yesus hidup? Bagaimana engkau mengetahui kalau dia sudah bangkit pula? Akhirnya dia koreksi syairnya dengan kalimat terakhir. If you ask me, how do I know he lives? My answer is, he lives within my heart. Dia hidup di dalam hatiku. Ini satu hal yang tidak perlu dibuktikan lagi. Satu hal yang sudah menjadi hal yang begitu faktual, begitu realitas, begitu sungguh-sungguh terjadi di dalam pengalaman setiap orang Kristen. Yesus hidup di dalam hatiku, sehingga saya mengalami perubahan hidup. Saya yang tadinya sama dengan engkau, yang berdosa, yang lemah, tetapi karena kuasa Kristus dengan kebangkitan yang berada di dalam hatiku, merubah aku, maka aku bisa mengalahkan dosa. Aku bisa hidup menang karena Yesus hidup di dalam hatiku. If you ask me, how do you know Christ lives? My answer is, He lives within my heart. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus bangkit, ini merupakan hari yang paling penting di dalam abad pertama. Kalau hari ini kita melihat hari apa paling penting di dalam hidup kekristenan, jawabnya hari Natal. Banyak orang ikut hari Natal karena ada kado, karena ada sesuatu hadiah. Khususnya anak-anak remaja, anak kecil senang kalau hari Natal ada Santa Claus. Hari Natal ada bunga Natal. Hari Natal ada pohon Natal. Oh, itu menjadi satu hari yang meriah sekali. Tapi saudara-saudara, pada abad pertama orang Kristen mengetahui hari yang paling besar sepanjang tahun bukan hari Natal, melainkan hari Paskah. Kristus hidup kembali daripada orang mati. Kristus bangkit pula dari orang mati. Itulah hari yang paling besar. Itu sebab pada waktu abad pertama hari Natal tidak dirayakan, karena kita tidak tahu kapan Yesus lahir, tanggal yang mana, tidak ada orang ingat, tidak ada orang beritahu. Alkitab pun tidak mencatat tanggal 25 Desember Tuhan Yesus lahir. Itu adalah satu tradisi yang diberikan oleh Katolik. Sedangkan kalau ditanya Gereja Katolik mengapa menentukan 25 Desember, jawabnya itu adalah hari untuk merayakan matahari. Matahari ditentukan untuk manusia berbakti kepada Dia pada tanggal 25 Desember. Menurut tradisi kerajaan Romawi, maka orang-orang menyembah matahari tanggal 25 Desember. Lalu sekarang Kristus adalah matahari keadilan yang sejati. Dari situ kita anggap lebih baik kita menyembah Kristus pada tanggal 25 Desember, tetapi bukan menyembah matahari secara fisik yang ada di dalam langit. Saudara-saudara, saya kira tidak salah kita mengambil satu hari untuk mengingat kelahiran Yesus Kristus, karena Yesus pernah lahir. Ini fakta sejarah. Ini sesuatu hal yang tidak bisa disangkal. Kristus pernah lahir di dalam satu hari dalam sejarah. Lalu kita menganggap Yesus adalah matahari yang sejati, matahari rohani,
matahari keadilan seluruh alam semesta. Lalu kita pakai hari itu ganti menjadi harinya Yesus Kristus lahir. Tidak salah, karena Yesus pernah lahir, Yesus sungguh-sungguh lahir, dan dia betul-betul ada matahari yang sejati, bukan matahari yang dicipta. Dia adalah sang pencipta yang jauh lebih besar dari matahari. Tetapi kalau engkau mengatakan inilah tanggal 25 hari yang betul-betul Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, ini kalimat mengandung ketidaksejatian, mengandung bohongan. Jadi kalau engkau mengatakan kita ambil hari ini merayakan Yesus pernah lahir, itu sama sekali tidak ada salahnya. Karena kita mengaku dia pernah inkarnasi, dia pernah turun dari surga ke dunia, dia pernah jelma menjadi manusia. Saudara-saudara, tetapi mengingat Yesus lahir, kepentingannya tidak lebih besar daripada mengingat dia bangkit pula dari antara orang mati. Di dalam Gereja Reform Injili Indonesia, kebaktian yang paling besar, paling penting, paling serius justru adalah kebaktian Jumat Agung. Dan saya sangat senang. Bagi saya Jumat Agung adalah dasar daripada hari kebangkitan. Jikalau Yesus tidak pernah mati, tak mungkin dia bangkit. Kematian Yesus Kristus adalah untuk membuktikan dia bisa mengalahkan kematian. Sehingga bagi saya kematian Yesus Kristus adalah menjadi fondasi kebangkitan yang tak boleh kita tidak ingat. Tetapi tidak boleh kita menganggap kematian itu ajal terakhir. Setelah dia mati selesai, dan dia telah hidup dengan begitu agung dan mati menjadi sesuatu contoh teladan keagungan daripada satu karakter untuk menjadi teladan kita masing-masing. Kematian Yesus justru membuktikan dia bisa mengalahkan kematian. Itu sebab di dalam buku Ibrani pasal 2:14, sengaja mati untuk mengalahkan penguasa maut, yaitu iblis. Sengaja mati untuk buktikan kuasa dia lebih dari kuasa kematian. Kematian Kristus mempunyai kuasa lebih besar dari kuasa yang menguasai kematian dari iblis. Sehingga kematian bukan goal, kematian means, kematian bukan tujuan. Kematian adalah satu metode, satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menuju kepada kebangkitan yang jauh lebih penting daripada kematian. Iman Rasuli mengatakan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Ini kalimat menjadi pengharapan yang memutarbalikkan segala nasib yang jelek. Karena upah dosa adalah maut. Engkau yang berdosa, saya yang berdosa, kita harus mati. Dan tidak ada hari depan, tidak ada perubahan. Karena mati menjadi titik akhir. Semua orang berdosa menempuh hidupnya, dan akhirnya dia harus meninggal dunia. Tapi Alkitab mengatakan itu bukan titik akhir, itu bukan tujuan terakhir. Itu adalah sesuatu yang Tuhan Yesus sengaja memakai kematian, menunjukkan bahwa dia menang atas kuasa maut. Sehingga Yesus bangkit pula dari antara orang mati. Ini menjadi jamin bahwa hidup kita tidak usah kecewa. Hidup kita bukan tidak ada pengharapan. Hidup kita bukan akhirnya ditelan oleh kematian. Tapi sebaliknya, Kristus melalui kematian menelan semua kematian, dan dia bangkit pula. Saudara-saudara, salah seorang Puritan yang paling agung namanya John Owen, dia mengatakan the death of Jesus Christ is the death to put all death to death. Kalimat yang agung sekali. Kematian Kristus adalah kematian yang menelan dan membuang kematian, semua kematian. Semua orang kematian yang harus menghentikan dan harus memperhentikan hidupnya di dalam Kristus. Kematian saya, kematian engkau, kematian semua orang dibunuh kematian oleh kematian Kristus. Kristus melalui kematian menghentikan dan mematikan kematian semua orang, dan akhirnya dia mengalahkan semua kematian, dan dia bangkit pula
daripada orang mati. Ini merupakan suatu kemenangan yang luar biasa. Yesus bangkit dari orang mati. Saudara-saudara, lalu kita mau nanya, Yesus satu orang mati, bagaimana bisa mengganti kematian begitu banyak orang? Beribu-ribu juta, bermiliar-miliar orang, kematiannya mungkin gak ditanggung dan diganti oleh kematian satu orang? One's death, how can solve the problem of the millions and billions of the deaths of all the people? Jiwa yang mati beribu-ribu juta, bermiliar-miliar sepanjang sejarah. Yesus Kristus matinya satu orang, bagaimana bisa menyelesaikan kematian begitu banyak orang? Perhatikan, saudara-saudara, Yesus kematiannya berdasarkan kuasa yang tidak terhingga. The unlimited life. The unlimited life of Jesus Christ is so high, so priceless, so powerful, more than all the death of the all people. Kematian semua orang digabungkan, kekuatannya tidak besar lebih daripada Yesus Kristus hidup seorang diri sendiri. Hidup Kristus mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Di situ yang tidak terbatas mengalahkan yang terbatas. Kalau engkau melihat di dalam angka, di dalam matematika, engkau mengetahui yang tidak terbatas lebih besar dari angka apapun yang terbatas. Semua angka yang terbatas, berapa miliar, berapa juta, berapa ribu juta miliar, dibanding dengan angka yang tidak terbatas, tetap yang tidak terbatas jauh lebih besar daripada angka terbatas yang terbesar. Sehingga akhirnya kalau yang tidak terbatas mengganti yang terbatas, entah berapa banyak yang terbatas dikurangi daripada yang tidak terbatas. Tidak terbatas dikurangi berapa besar yang terbatas, tetap akhirnya menjadi tidak terbatas. Nah, ini orang-orang matematika mengetahui tidak terbatas berarti tidak mungkin dikurangi, akhirnya menjadi kurang. Setelah dikurangi berapa banyak tetap tidak terbatas. Inilah cara mengerti. Di dalam Alkitab ada dua ayat. Yang penting satu adalah di Ibrani pasal 7, Kristus mati mengganti kita dengan hidup yang tidak terhingga. Unlimited life of Jesus. Inilah yang menjadi penggantian bagi kita, saudara-saudara. Dan ayat yang lain di dalam 2 Timotius, bahwa Yesus memakai hidup yang tidak terhingga, atau hidup yang tidak berkebinasaan. Nah, ini dua istilah, satu di surat Timotius, satu di surat Ibrani, memberitahu kepada kita unlimited life of Jesus and unceasable life of Jesus. Hidup yang tidak berkebinasaan, hidup yang tidak ada batas, tidak terhingga. Inilah yang melukiskan mengapa Kristus bisa bangkit dari antara orang mati setelah dia dibunuh di atas kayu salib. Karena dia tidak mungkin dimatikan. Alkitab mengatakan kematian Kristus merupakan kematian yang paling unik. Saya sudah berkhotbah mengenai hidup Yesus di dalam jasmani, hidup di dalam bertubuhnya manusia. Dia mempunyai keunikan yang berbeda dengan semua manusia yang hidup di dunia. Karena tubuh Kristus bukan dilahirkan hasil persetubuhan antara laki dan perempuan secara hubungan seks. Maria tidak pernah disentuh oleh laki. Maria tidak pernah setubuh dengan laki-laki. Maria tidak pernah tidur dengan Yusuf. Karena naungan Roh Kudus, maka rahimnya disucikan dan dihinggapi oleh Roh Suci dari Allah pribadi ketiga, Allah Tritunggal. Itu sebab kesucian kandungan dari Maria mengandung Yesus Kristus merupakan satu misteri yang paling besar. Paulus berkata, alangkah besarnya misteri yang Allah menjadi manusia, yang Allah menyatakan diri di dalam tubuh manusia. Karena ini bukan hasil
persetubuhan sperma dengan telur perempuan. Ini bukan hasil tidurnya seorang laki dengan seorang wanita. Ini adalah satu naungan Roh Kudus yang tidak terhingga, roh yang tidak terhingga. Kalimat ini cuma muncul satu kali di dalam Injil Yohanes pasal 3 bagian yang akhir. Karena roh yang diberikan kepada dia adalah roh yang tidak terhingga. The unlimited spirit of God is given to him. Mulai daripada di dalam rahim, Roh Kudus yang tidak terhingga berada di dalam rahim Maria. Akhirnya pertemuan daripada kuasa Tuhan di dalam menyentuh tubuh seorang wanita yang masih anak darah, mengakibatkan Yesus berada di kandungan daripada Maria. The virgin will conceive and bear a son. Yesaya pasal 7 ayat 14 mengatakan seorang anak darah akan mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Yang mengandung perempuan, yang dilahirkan anak laki-laki. It is against the law of biology. Di dalam biologi tidak mungkin, karena perempuan tidak mempunyai XY, hanya ada XX. Sehingga dari perempuan tidak mungkin melahirkan laki-laki. Kalau perempuan mau melahirkan laki-laki, dia harus bersetubuh dengan laki-laki. Dari laki-laki mendapatkan unsur XY, XY sama XX. Akhirnya mungkin jadi laki, mungkin menjadi perempuan. Seorang perempuan sendiri tidak mungkin melahirkan seorang laki-laki. Ini dia biologi tidak masuk akal, tidak saintifik, tidak ada kemungkinan. There's no possibility for a virgin to conceive the seed of a son. Tapi Alkitab mengatakan inilah tanda besar dari Tuhan. Tuhan memberikan engkau satu tanda bahwa seorang gadis akan melahirkan seorang pria melalui kandungannya diisui melalui sedang naungan dari roh Tuhan berada di dirinya. Ini misteri yang terlalu besar. Maka Paulus mengatakan alangkah besarnya misteri ini, bahwa seorang gadis yang belum menikah, seorang perawan anak darah dinaungi oleh Roh Kudus, lalu mengandung seorang bibir laki-laki dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara, inilah the greatest miracle in biology. Ini the greatest miracle in heredity. Daripada melahirkan di dalam dalil daripada biologi, tidak ada mujizat lebih besar dari ini. Sehingga tubuh Kristus, pertama keunikannya bukan pertemuan antar sperma dengan telur. Kedua, tubuh Kristus adalah tubuh yang Tuhan tidak izinkan dia rusak. Itu sebab engkau membiarkan dia tidak menemukan kerusakan. Itulah sebab pada waktu Yesus dibunuh, Yesus mempunyai kemungkinan lapar, Yesus mempunyai kemungkinan haus, Yesus mempunyai kemungkinan luka. Tetapi Yesus Kristus sudah mati, tidak diberikan izin oleh Tuhan mengalami kerusakan. Kalau engkau mempelajari manusia, kalau sudah mati luka, lalu sudah tidak bernapas, tubuhnya tidak berfungsi lagi, di dalam 2 kali 24 jam maka tubuh akan rusak. Sudah rusak semua elemen-elemen daripada kehidupan itu rontok, dan sesudah itu akan menjadi busuk. Sudah busuk akan keluar itu seperti binatang yang berterbang kecil-kecil, lalu seluruh akan menjadi bau sekali. Ini tidak diizinkan Tuhan terjadi atas tubuh Yesus Kristus. Karena tubuh ini bukan tubuh selesai hubungan pria sama wanita, sehingga nothing to do with sexual intercourse, sexual relationship between man and woman. Itu sebab Yesus dilahirkan secara mujizat dari Roh Kudus. Kedua, Tuhan juga tidak izinkan tubuh ini mengalami kerusakan, sehingga di dalam kira-kira 36 jam kurang sedikit, Yesus hari Jumat dikuburkan, Minggu pagi-pagi sudah bangun. Kalau ini berarti 24 jam ditambah dengan 12 jam, 36 jam Tuhan memelihara
tubuhnya tidak rusak dan tidak mungkin digerogoti oleh bakteri atau dirusakkan menjadi bau, rusak dan hancur. Dan Tuhan memelihara tubuhnya dengan keadaan tidak rusak, akhirnya bangkit pula dari antara orang mati dengan sehat dan dengan kuasa dari Tuhan sendiri. Hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus bangkit artinya besar sekali. Kenapa? Ini memberikan pengharapan kepada seluruh umat manusia bahwa tidak usah takut mati dan tidak menuju kepada kematian. Karena kematian bukan titik terakhir daripada hidup di dunia ini, bukan titik terakhir dari kenapa kita dicipta di dalam dunia. Kita dicipta di dalam dunia dan kita menurut dalil dari fisik, kita yang harus mati, harus rusak, harus bau, harus hancur, harus menjadi lebur di dalam tanah. Ini adalah sesuatu dalil umum dari orang berdosa. Tapi Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Firman menjadi daging, memberikan satu kesanggupan dan satu kemungkinan yang berbeda, yaitu kita diberikan pengharapan. Kita akan menuju kepada tubuh yang tidak rusak, menuju kepada tubuh yang kekal, yang akan ditebus oleh Tuhan, termasuk penebusan badannya. Saudara-saudara, orang Kristen mengetahui kita diselamatkan secara rohani. Orang Kristen mengetahui secara keselamatan kita diampuni dosa dan jiwa kita ditebus. Itu adalah konsep pertama mengenai penebusan. Tetapi Alkitab berjanji bukan hanya itu saja. Saudara-saudara, penebusan dibagi 3 tahap. Tahap pertama, secara status kita ditebus. Penebusan secara status, ini penebusan tahap pertama, yaitu dosa diampuni, jiwa diselamatkan. Kita diperanakan pula, kita mendapatkan hidup yang baru. The first stage of the redemption of God is the redemptive power practiced in our life and our spirit and our sin forgiven, our status changed and our spirit reborn again. Itu namanya kelahiran baru. Waktu kelahiran baru, seluruh tubuh tidak ada perubahan apa-apa. Tubuh kita tetap menua, bisa aging, bisa menjadi tua. Tubuh kita tetap bisa sakit. Tubuh kita tetap bisa lemah, bisa luka, dan tubuh tidak ada perubahan apa. Waktu kita ditebus dengan tahap pertama, yaitu kita mengalami peranakan pula. Kita mengalami perubahan hidup di dalam. Jiwa kita ditebus, dosa kita diampuni. Tetapi tubuh kita tidak ada pengalaman apa yang heran, tidak ada perubahan apa yang drastis. Kita tetap adalah orang seperti biasa. Bukan saja demikian, otak kita juga kelihatan tidak ada perubahan yang drastis. Orang yang tidak diselamatkan mungkin belajarnya lebih baik dari orang Kristen. Adakah orang Islam yang otaknya lebih baik dari orang Kristen? Ada tidak? Adakah orang kafir, orang ateis yang belajarnya lebih pintar dari orang Kristen? Ada tidak? Ada. Orang Kristen waktu ditebus, jiwanya mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkan pembaruan, status baru, dilahirkan baru. Kita diperanakan menjadi anak Tuhan. Itu di dalam jiwa, di dalam status. Tetapi otak kita tidak lebih pintar dari orang kafir. Emosi kita tidak lebih suci dari orang ateis. Kemauan kita tidak lebih kuat dari orang yang melawan Tuhan. Sehingga engkau tidak heran melihat orang yang tidak Kristen kenapa belajar lebih pintar. Orang yang tidak ke gereja kenapa dagangnya lebih untung. Karena mereka mempunyai otak yang mungkin lebih pintar dari kita secara pembawaan. Dan waktu keselamatan tiba kepada kita, waktu penebusan dilaksanakan kepada kita, tidak ada perubahan otak, rasio, emosi, kemauan, dan tubuh. Saudara-saudara, hanya statusnya kita sudah diberikan hidup baru, kita sudah diampuni dosa. Tapi bedanya adalah kita mendapatkan
sukacita luar biasa. Kita mendapatkan penyertaan Tuhan yang begitu konkret. Kita mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan masuk ke dalam hati kita. Tuhan hidup di dalam kita. Tuhan tidak membuang kita. Kita mempunyai satu kepastian. Kita mempunyai satu pegangan. Kita mempunyai sesuatu asuransi hidup di dalam jiwa kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan berada di dalam diri kita. Tuhan menjamin kita diselamatkan. Ini menurut apa yang ditulis di dalam Efesus, bahwa kita dibuktikan dan kita dijamin. Ini sesuatu jaminan seperti beli rumah, belum bayar seluruhnya, tapi uang muka sudah mendapatkan satu surat. Saudara-saudara, surat itu menjamin rumah ini rumahmu. Meskipun belum bayar semua, tapi uang muka sudah dibayar. Surat itu sudah ditanda tangan dan mengatakan pada satu hari rumah itu milikmu. Itu sesuatu jaminan hukum, sesuatu jaminan yang legal, sehingga tidak ada orang bisa merubah status itu. Status itu adalah status jaminan. Status itu status pendahuluan. Status sebelum lunas semua. Sebelum semua sudah selesai dibayar, engkau sudah mempunyai surat yang penting ini. Ada orang jual rumah, bayar uang muka 10 juta saja, engkau dapat surat itu. Tapi engkau mesti melunaskan setiap sen, setiap rupiah, sampai akhirnya baru diserahkan surat terakhir sah. Engkau memiliki rumah itu. Ini rumah ini sekarang dijanjikan. Pertama, engkau mendapatkan surat, satu jaminan untuk status rumah itu. Demikian keselamatan dari Tuhan. Waktu Yesus Kristus menebus kita, waktu kita ditebus, diperanakan pula, itu sesuatu tanda tangan dari Roh Kudus yang memberitahu kepada kita, kita sudah diberikan bayaran utama dari darah Yesus Kristus. Kita sudah mendapatkan jaminan utama dari Roh Kudus yang menulis dalam hati kita, kita sudah milik Tuhan. Tapi saudara-saudara, ini hanya tahap pertama. Tahap pertama tidak cukup, karena harus disusul tahap kedua, lalu sampai kepada terakhir tahap ketiga. 3 tahap ini berlangsung satu dengan satu, menyusul kedua dengan pertama, ketiga dengan kedua, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pertama, tahap pertama adalah terjadi serentak. Only in one moment that you accept Jesus Christ, you believe in Him, and you receive the cleansing of the blood of Jesus Christ to purify you. Dengan darah Yesus Kristus membersihkan engkau, mengampuni dosamu, jaminan itu sudah diberikan. Ini keselamatan tahap pertama. Lalu kalau ditanya apakah yang menyusul melalui tahap kedua, ini namanya the continuous purification in your soul. Sesuatu pembersihan di dalam rohmu yang terus menerus, tidak berhenti-henti. Maksudnya apa? Setiap hari darah Yesus membersihkan engkau, dan setiap hari engkau mengkoreksi diri, engkau mengintrospeksi diri dan minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan, saya tetap statusnya orang berdosa. Saya hidup tetap di dalam lingkungan berdosa. Saya tetap di dalam godaan. Segala macam dosa masih keliling saya. Setan masih menggoda saya. Setan masih menuduh saya. Dan saya perlu kekuatan setiap hari. Dan di situ engkau yang sudah jadi anak Tuhan, engkau memerlukan kekuatan baru dari Tuhan untuk menjaga engkau, memelihara engkau setiap hari, terus menerus sampai Yesus datang kembali. Dan the continuation of the purification from the Holy Spirit and the empowering of the new life itu terjadi setiap hari. Kita mengapa mesti berdoa? Karena kita tahu kita lemah. Kita mengapa terus bersandar kepada Tuhan? Karena kita belum lepas dari dunia. Yesus berkata, aku tidak minta kepadamu lepaskan mereka dari dunia. Dengar ya,
Ini tercantum di dalam Injil Yohanes pasal 17. I do not ask you, Father, to deliver them from the world. Aku tidak minta kepadamu melepaskan mereka daripada dunia, tapi aku minta kepadamu berikan mereka kemenangan atas dunia. Nah, ini dua kalimat kalau dicampur, engkau mengetahui apa tahap kedua daripada keselamatan. Tahap pertama, sudah secara status diselamatkan. Sudah secara status diperanangan pula. Sudah secara status dijamin engkau orang anak Tuhan. Engkau sudah diselamatkan. Tapi engkau masih hidup di mana? Di dunia. Hidup di mana? Di lingkungan orang berdosa. Hidup di mana? Di dalam penggodaan iblis saban hari. Ada pelacur menggoda. Ada seks yang tidak beres menggoda. Ada buku porno menggoda. Ada penipuan menggoda, ada ajaran palsu menggoda. Jadi engkau susah menjadi orang Kristen. Sebelum saya menjadi orang Kristen, saya hidup sebebas mungkin, tidak ada gangguan. Setelah menjadi orang Kristen susah, karena waktu gangguan datang, roh di dalam hati menegur engkau, tidak boleh, ini pelacur, ini pornografi, ini tidak baik. Engkau harus terus mengalahkan. Lalu di situ engkau perlu berdoa saban hari, perlu bersandar kepada Roh Kudus saban hari, berperang dengan dosa. Itu seperti apa yang tertulis di dalam buku Galatia pasal ke-5. Roh Kudus berperang dengan nafsu, dan nafsu berperang dengan Roh Kudus, sehingga engkau tidak gampang melakukan apa yang engkau inginkan. Untuk engkau ingin hidup suci, kedagingan menarik engkau. Engkau waktu ingin berzina, Roh Kudus meneru engkau. Itu di dalam tahap ini orang Kristen lebih susah hidup daripada orang tidak Kristen. Itu sebab orang bilang, kalau gini saya tidak mau jadi Kristen. Jadi Kristen tidak gampang. Saudara-saudara, kalau engkau tidak pikul salib dan menyangkal diri, engkau tidak layak mengikuti Yesus Kristus. Mau jadi orang Kristen, harus berani menanggung dan membayar harga sebagai orang Kristen. To be or not to be a Christian, you should decide yourself. Do you want to sacrifice yourself? Do you want to deny yourself? Do you want to bear your cross every day and follow Jesus Christ? Inilah ajaran dari Alkitab. Banyak orang tidak mau jadi Kristen karena mereka kira jadi Kristen tidak bebas. Lebih enak sebebas mungkin, jangan diganggu. Tidak ada kerjaan, tidak ada teguran dari Roh Kudus. Saya mau melacur, saya melacur. Saya mau berjudi, saya berjudi. Saya mau berdosa, saya berdosa. Semau sendiri. Itu orang paling cilaka. Karena setan mau engkau sandar sendiri, nikmat sendiri, bebas sendiri, dan akhirnya dibuang oleh Tuhan di neraka untuk selama-lamanya. Tapi orang yang dipanggil Tuhan, dia harus bayar harga. Oh Tuhan, saya mau mengikut engkau. Waktu saya mengikut engkau, saya mesti perang dengan diriku sendiri. Perang dengan hawa nafsu di dalam diriku. Perang dengan penggodaan dari iblis. Dan saat itu tidak ada satu orang mutlak suci tidak bisa berdosa. Saudara-saudara, Paulus pun mengalami ini. Semua orang rasul, semua orang kudus, semua bapak gereja mengalami ini. Berperang dengan dirimu setiap hari. Jangan kira ada orang suci yang sudah mutlak tidak mungkin berdosa lagi. Itu kalimat omong kosong. Kesalahan teologi dari John Wesley, yaitu dia kira di dalam dunia ini bisa menjadi suci, tidak mungkin berdosa lagi. Ini ajaran salah. Alkitab mengatakan tidak. Selama kita hidup di dunia, sudah menjadi Kristen, kita masih berperang dengan hawa nafsu. Kita masih berperang dengan godaan dari iblis. Kita masih berperang dengan pengalian dari dunia. Dan kita harus senantiasa bersandar kepada Roh Kudus untuk mengalahkan hawa nafsu, penggodaan, dan segala pencobaan dari iblis. Di situ bayar harga untuk taat terus kepada Roh Kudus. Dan di situ berperang tak habis-habis dengan penggodaan dunia. Inilah keselamatan tahap kedua. The second stage of the redemption is to win yourself, to conquer your lust, and
to depend on Spirit who empower you to walk and to do your obedience work before Christ. Engkau menjadikan orang yang taat, menjadi orang yang submisif kepada Roh Kudus. Setiap saat engkau harus mempunyai kekuasaan dari Tuhan. Itu adalah tahap kedua di dalam keselamatan. No one is exception. Tidak ada satu orang yang terkecuali. Tidak ada satu orang yang tidak perlu. Semua orang paling suci, termasuk Paulus, Petrus, engkau, saya yang sudah diselamatkan, tetap perlu kuasa tambahan dari Tuhan untuk mengalahkan dosa yang terus mencobai kita selama kita hidup sehari-hari. Ini kedua. Nah, ini di dalam teologi disebut progressive sanctification, penyucian yang berprogresif, memaju terus. Tuhan memberikan kesempatan kita melawan diri kita sendiri. Tuhan memberikan kekuatan baru supaya kita mengalahkan iblis dengan bersandar kepada Dia, dan kemenangan tercapai. Kemenangan tercapai kalau saban hari menang. Keselamatan tahap kedua itu dilaksanakan di dalam dirimu. Engkau menjadi orang yang bertahan terus sampai Yesus datang kembali. Kesulitan orang Kristen ada di sini. Banyak orang mau menghindarkan ini, dia dipakai oleh setan. Banyak orang mau melarikan diri dari kewajiban, tidak mau pikul salib. Banyak orang tidak mau menyangkal diri, langsung hidup seperti orang dunia. Mengapa ada orang Kristen sudah diselamatkan, hidupnya lebih rusak dari orang di luar? Karena dia tidak bersandar Roh Kudus. Dia bersandar kepada diri, bersandar kepada kuasa alamiah, bersandar kepada nafsu kedagingan, sehingga dia menjadi orang seperti daging. Di dalam Alkitab ada 3 istilah. Orang yang sarkikoi, orang yang pneumatikoi, dan orang yang adalah mengikut hawa nafsu. Nah, di sini orang kedagingan itu orang Kristen, tetapi sudah diselamatkan, tidak sandar Roh Kudus. Orang rohani, orang Kristen sudah diselamatkan dan mutlak taat kepada Roh Kudus. Orang yang menurut akan hawa nafsu, ini adalah semacam orang yang disebut orang belum Kristen. Jadi jangan kira orang belum Kristen orang kedagingan. Mereka adalah hidup diam diri mereka, hidup mengikuti nafsu mereka di tengah ini. Ini orang dah Kristen. Sedangkan engkau sudah Kristen, engkau di antara dua, yang rohani taat Roh Kudus, yang jasmani taat hawa nafsu. Paulus tidak membagi 3 ini, bukan caranya membagi seperti orang Stoik. Orang Stoik mereka mengatakan 3 macam. Orang sarkikoi, kedagingan, itu orang Yahudi. Orang yang tengah ini orang Kristen. Nah, orang yang Gnostik itu orang yang rohani. Ini sama sekali salah. Saudara-saudara, bedanya teologi Osmani, teologi The Witness Lee, karena mereka terlalu mengikuti tradisi dari Yunani. Maka orang Reform mengetahui bukan begini. Justru terbalik, orang dunia, orang di tengah. Orang Kristen bisa ketiga sama kesatu. Yang taat kepada Roh Kudus itu pneumatikoi, orang rohani. Taat kepada tubuh, sarkikoi, mengikuti nafsu daging ini. Saudara-saudara, sehingga kita yang sudah Kristen, sudah menerima Tuhan, jangan kita memihak kepada kedagingan. Kalau kita memihak kedagingan, akhirnya ada rusak dan akhirnya ada binasa, mati. Tetapi kita mesti belajar bagaimana memihak pimpinan Roh Kudus, taat kepada teguran, taat kepada gerakan Roh Kudus, supaya kita belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, waktu mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka akhirnya adalah kita bersandar kuasa Roh Kudus melawan kita sendiri. Siapakah musuh kita yang paling besar? Musuh kita yang paling besar adalah diri kita masing-masing. Sudah Kristen masih ada musuh? Ada. Musuhnya di mana? Di dalam dirimu. Engkau sendiri menjadi musuhmu. Engkau mesti perang dengan dirimu, bersandar dengan Roh Kudus, baru engkau mencapai kemenangan yang sejati. Ini kali saya sebelum sampai di Papua, ada seorang pendeta Papua bilang, Stephen Tong tidak usah datang. Kalau dia mau datang, selesai 4 hal.
baru datang ke Papua. Orang bilang sama saya, ada pendeta yang melawan engkau. Mereka Stephen Tong Daus datang, percuma datang. Kalau bisa selesaikan 4 hal. Apa 4 hal itu? Pertama, banyak orang Kristen di Papua sudah mendapat penyakit AIDS. Bisakah Stephen Tong bereskan? Kedua, banyak orang tetap di dalam kemiskinan, tidak bisa lepas. Bisakah Stephen Tong membawa uang banyak bikin orang Papua lepas dari kemiskinan menjadi orang kaya? Kalau bisa. Ada 2 lagi saya kurang jelas, saya kurang ingat dengan jelas. Dia mengatakan 4 problema yang paling besar di Papua. Kalau Stephen Tong mau datang, bikin kebaktian tidak ada gunanya. Bikin di sini khotbah enak-enak tidak ada gunanya. Bisakah selesaikan AIDS? Bisa selesaikan keterbelakangan, bisa selesaikan kemiskinan, bisa selesaikan kesulitan di dalam agama-agama lain menindas dan mulai akan mencobai orang Kristen di sana. Saya begitu naik mimbar, saya langsung berkata, saudara-saudara di Papua, saya tidak bisa menyelesaikan soalmu. Saya tidak bisa membantu engkau dari AIDS. Saya tidak bisa bantu engkau dari miskin. Saya tidak bisa bantu engkau daripada pelecehan agama lain sedang melanda di Papua. Saya tidak membuat segala kesulitan selesai infrastruktur saya bangun. Saya tidak sanggup. Saya tidak bisa bantu apa-apa. Maafkan. Saya tetap datang. Karena apa? Saya beritahu. Itu 4 hal. Tidak ada orang bisa tolong engkau. Yang bisa tolong adalah Tuhan melalui ketaatanmu. Kalau orang Papua taat kepada Tuhan dan menemukan musuh itu ada dirimu sendiri, setelah dengar khotbah saya, perang nafsumu. Kenapa engkau Kristen melacur? Kenapa engkau Kristen homoseks? Kenapa engkau sudah Kristen masih melakukan perjinan-perjinan yang tidak beres? Itulah mengakibatkan engkau AIDS. Lalu suruh saya bantu. Saya tidak bisa. Siapa yang bisa bantu kamu? Roh Kudus. Siapa bisa bantu kamu? Kamu sendiri. Bagaimana kamu sendiri bisa bantu kamu? Jika engkau taat Roh Kudus, perang akan nafsu sendiri. Engkau bersandar kepada Roh Kudus, perang nafsu sendiri. Engkau akan lepas. Supaya mereka yang belum AIDS tidak kena AIDS. Yang sudah AIDS minta Tuhan memberikan kesembuhan melalui kedokteran. Karena engkau sudah melampiaskan nafsu yang liar dan Tuhan membiarkan engkau mendapatkan AIDS. Bagaimana perangi akan kemiskinan? Engkau kalau tidak mau kerja berat, tidak mau tabung uang, engkau cuma mau malas-malas, lalu ada uang sedikit minum toa, lalu habiskan semua uang yang engkau kerja, yang engkau dapatkan melalui jeripayamu, engkau akan tak mungkin lepas dari miskin sampai selama-lamanya. I cannot help you. Orang Papua, engkau hanya bisa ditolong jika engkau taat kepada Roh Kudus. Perang dirimu, perang nafsumu, perang kemalasanmu, maka engkau bisa lepas daripada AIDS. Engkau bisa lepas daripada kemiskinan. Setelah saya khotbah, banyak orang tergerak. Ribuan orang dengar firman Tuhan. Waktu itu hujan deras, dan saya tengah-tengah hujan hampir sakit terus berkhotbah. Dan mereka melihat inilah hamba Tuhan yang sudah umur 77, sudah tua, sakit-sakit, masih di tengah-tengah hujan deras berteriak seperti ini. Mereka mulai sadar, mulai berkembang bagaimana harus perangi diri sendiri. Setelah selesai khotbah, orang yang melawan saya, dia juga datang. Dia bicara sama pendeta lain. Saya menyesal mengatakan kalimat-kalimat, menolak Stephen Tong datang ke sini. Justru ini yang kita perlukan. Kita perlu uang supaya menjadi kaya. Tidak ada gunanya. Uang tetap dibuang habis. Tetap malas tidak mau bekerja. Tetap miskin. Dia bilang, saya menyesal. Saya pernah meluncurkan kalimat melawan Stephen Tong datang ke sini. Justru yang dikhotbah ini yang kita perlukan. Kalau kita sekarang diberi kesembuhan AIDS, tetap kembali melacur, kembali berzina lagi, tetap AIDS kembali kepada kita. Pemuda-pemudi kita banyak yang belum AIDS. Kalau mereka bisa melawan nafsu, maka mereka sungguh-sungguh bisa mengalahkan diri daripada dapat penyakit AIDS itu. Tidak orang bisa tolong engkau
karena musuhmu terbesar adalah dirimu sendiri. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan petunjuk, Tuhan sudah memberikan firman, Tuhan sudah memberikan jalan keluar untuk manusia bagaimana hidup beres. Tetapi saudara, pengkhotbah, pendeta tidak berani menegur dosa. Pendeta tidak memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena mereka sendiri malas, mereka sendiri hidup tidak beres. Banyak pendeta yang tamak uang, korupsi. Banyak orang pendeta yang sendiri tidak beres. Saudara-saudara, ajaran-ajaran yang membuat kamu malas, bikin kamu melarikan diri dari tanggung jawab, bikin kamu tidak bertanggung jawab dan rajin bekerja, itu pendeta-pendeta palsu, itu pendeta-pendeta penipu. Seorang hamba Tuhan yang maunya enak-enak, yang maunya boros uang, yang maunya mengikuti dunia konglomerat, yang hidup semewah mungkin, saya meragukan dia melayani Tuhan. Saya bukan bilang tidak boleh. Waktu saya umur 80, kalau kaki terus bengkak, mungkin saya juga pakai business class. Tetapi itu beberapa tahun terakhir, maklum, sudah tua. Tapi sampai sekarang umur 77, no. No is no. Do not persuade me. Jangan menganjurkan saya pakai business class. Masa gereja begitu besar, saya tidak boleh pakai business class? Boleh saja. Masa orang kaya di sini tidak ada orang mau bayar untuk saya mau tiket? Ada yang mau bayar, tapi saya tidak terima. Nah, saudara-saudara, orang-orang barat yang datang ke sini mau berkhotbah, ada yang sakit, ada yang kaki terpanjang, minta business class, saya bilang kasih. Tapi untuk saya sendiri, no. Stephen Tong bukan mewah, bukan mau hidup seenak mungkin, bukan mau hidup comfortable, hidup enjoyment, hidup royal dan uang pakai sebanyak mungkin. Saudara, kalau saya beli barang yang mahal, itu saya simpan pada satu hari, kalau perlu saya jual uangnya untuk Tuhan lagi. Saudara-saudara sekalian, pendeta-pendeta penipu mengatakan engkau percaya Yesus akan menjadi kaya raya. Untuk membuktikan itu, dia harus kaya dulu. Mengapa uang persembahan dari anggota Kristen dijadikan uang untuk membeli kapal terbang privat? Karena dia sendiri mesti kaya untuk menjadi contoh. Engkau percaya Tuhan bisa kaya seperti saya. Kaya dari mana? Dari uang perpuluhan Kristen dirampas oleh dia. Ini semua perampok-perampok. Saudara-saudara sekalian, Yesus bukan demikian. Yesus seumur hidup di dalam kemiskinan, dalam kesulitan. Dia mengatakan, burung mempunyai sarang, serigala mempunyai gua, hanya anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Ini Yesus Kristus. Yesus Kristus akhirnya mencatat, dia terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk makan. Saudara-saudara, setiap minggu sampai di Singapura, saya habis khotbah satu kali, lalu jam 7.30 sampai jam 8 saya ada waktu makan. Saya selalu tidak makan karena saya terlalu capek. Saya masuk di satu classroom dengan kursi, saya tidur 20 menit. Jam 8 kurang 10 menit saya bangun, makanan sudah sedia. Saya bilang tidak makan. Pulang sampai sudah khotbah 9.30, hampir 10 sampai di hotel, baru saya makan malam. Saya ingat kalimat, Yesus tidak ada waktu untuk makan. Yesus yang menjadi teladan, turun dari surga yang mewah, yang mulia, lahir di palungan, hidup di tengah-tengah orang miskin, dan hidup dengan tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Dia mati dikuburkan, masuk ke dalam kerajaan maut, dan hari ketiga dia bangkit pula. Dia menjadi contoh engkau dan saya. Saudara-saudara, Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan kuasa kebangkitan Tuhan untuk dia yang melepaskan dia daripada kematian, dia bangkit pula. Alkitab berkata, dia mempunyai tubuh kebangkitan, menjadi tubuh sebagai buah sulung semua tubuh yang akan dibangkitkan. The first fruit of the resurrection is the body of Christ,
resurrected from the death. Tubuh Yesus yang dibangkitkan dari kematian menjadi tubuh pertama daripada buah sulung. Apakah artinya buah sulung? Engkau menanam pohon mangga, engkau menanam pohon anggur, selalu ada buah-buah paling dulu muncul. Sudah muncul itu engkau potong, engkau petik, engkau makan, itu enak sekali. Sesudah itu tidak lama kemudian semua buah muncul. Itu semua buah yang menyusul itu bukan buah sulung, tapi buah yang paling dahulu muncul itu namanya buah sulung. Kebangkitan Yesus Kristus secara daging adalah kebangkitan buah sulung untuk mewakili semua orang yang akan dibangkitkan. Yesus Kristus bangkit dulu menjadi buah sulung kebangkitan. Lalu pada hari kiamat kita semua akan bangkit kembali. Waktu itu semua yang bangkit akan mempunyai tubuh seperti Kristus yang sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Buah sulung adalah Kristus. Buah yang banyak adalah engkau dan saya. Kita bersyukur melihat buah sulung menjamin ada buah yang akan datang. Orang yang menanam pohon mengerti apa yang saya maksudkan. Orang yang pernah memberikan penanaman pohon dan menikmati buah sulung mengerti apa yang saya katakan di sini. The first fruit and all the fruits after. The first fruit comes first. The first fruit is Jesus Christ. Dia adalah buah sulung dari orang yang bangkit. Lalu semua orang di dalam Kristus akan ikut bangkit seperti Yesus Kristus. Kita sedang menunggu hari itu. Kita mempunyai 3 tahap. Hidup kita diselamatkan, dosa diampuni, jiwa kita diperanakan pula. The first step of redemption. Kedua, kita mengalami continuation of the sanctification and the power to conquer sin every day by obeying the guidance of the Holy Spirit. Taat kepada Roh Kudus untuk mendapatkan kekuatan mengalahkan nafsu, untuk mengalahkan semua pencobaan dan semua godaan dari iblis. Ini keselamatan tahap kedua. Tahap ketiga, waktu Yesus datang kembali, tubuh kita akan bangkit. Tubuh yang rusak akan menjadi tidak rusak. Di dalam kebaktian selanjutnya saya akan meneruskan dengan penjelasan lebih tuntas. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa engkau anak Allah. Yang tahap pertama sudah lewat. Tahap kedua sedang berjalan. Tahap ketiga akan datang. Mari kita menunggu Kristus datang dengan tekun, sabar, dan dengan taat mengikuti pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita selalu menang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah mengampuni dosa kami. Engkau telah menjamin hidup kami akan diselamatkan dengan tahap-tahap yang akan datang. Kami berterima kasih. Kalimat-Mu tidak ada yang bohong, tidak ada yang tidak sungguh. Karena setiap kalimat berdasarkan dari kesetiaan, kejujuran, dan kepastian dari janji Tuhan yang tidak berubah. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan kami, memberikan kepada kami pengharapan yang teguh, sehingga kami akan mengalami tahap kedua dan tahap ketiga dari keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.